الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Yang menggerakkan kita untuk datang di masjid ini itu Allah. Karena Allah itu yang menguasai hidup dan kehidupan kita. Yang memberi kekuatan kaki kita bisa melangkah ke masjid ini adalah Allah. Yang mendorong kita menuju masjid ini juga Allah. Dan segala hal yang terkait dengan kita datang ke sini insya Allah oleh Allah dikaruniakan kepada kita. Entah bisa kita lihat hari ini apa tidak, tapi insya Allah itu Allah tidak akan menyia-nyiakan segala upaya kita datang di tempat ini untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah itu. Ini patut kita syukuri. Tuh. Karena kita ini milik Allah, dari Allah, dan kembali kepada Allah. Kalau Allah menuntun kita ke jalan yang baik seperti ini keberuntungan besar bagi kita. Tuh, kalau Allah membuat perasaan kita itu sore ini merasa rugi jika kita tidak datang di masjid kayak seperti ini, itu ya Allah yang menumbuhkan kesadaran seperti itu. Manusia ini dipenuhi oleh nafsu, oleh keinginan, oleh kesenangan. Manusia ini bagian daripada alam, bagian daripada dunia. Kalau nggak ada hidayah, taufik, maunah, bimbingan dari Allah, manusia ini bukan lagi menjadi manusia, bisa dikategorikan bagian dari binatang. Oleh karena itu agama ini diturunkan, sholat ini kita kerjakan adalah bagian dari fitrah manusia, itu loh, supaya jadi manusia. Karena itu patut bersyukur. Mudah-mudahan sholat kita ini sebagai wujud sikap dan perbuatan kita. Sikap kita itu ya iyyaka na'budu. Diteruskan wa iyyaka nasta'in. Tuh. Dan itu dibaca setiap rakaat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Bacaannya merupakan bacaan wajib. Secara fikih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu termasuk rukun sholat. Iyyaka na'budu itu adalah bagian dari ayat di dalam surat Al-Fatihah. Lalu diteruskan ihdinas siratal mustaqim. Ini nasta'innya itu di situ. Kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa dijadikan oleh Allah orang-orang yang senantiasa datang di masjid kayak seperti ini tuh ya
wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya selain iyyaka itu adalah lillah. Lillah. Linya itu lillah, bukan untuk dunia, tidak. Iyyaka li Allah atau lillah ini dasar di dalam beragama. Bahkan dasar di dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tidak boleh bergeser dari itu. Kalau bergeser dari itu, nah nanti kita bisa masuk wilayah yang kemudian wilayah di situ itu dikatakan syirik. Kelihatan Pak. Jadi iyyaka ini harus betul-betul jadi landasan. Lillah ini harus jadi landasan. Iyyaka kepada siapa? Allah. Kenapa? Akbar. Itu. Lillah kepada siapa? Ya Allah. Lillah. Kenapa? Akbar. Maka kalimat itu senantiasa terucap di dalam setiap kita melaksanakan ibadah salat. Sikap dan amal yang dilandasi itulah namanya sikap amal yang dilandasi dengan tauhid. Yang begitu itu Pak, tauhid itu Pak. Jadi orang bertauhid itu orang yang iyyaka na'budu. Ya diteruskan wa iyyaka nasta'in. Lillah. Itu berarti bertauhid orang itu. Jangan bergeser dari itu. Begitu bukan iyyaka tapi kepada yang lain. Nah, wilayahnya sudah wilayah apa? Syirik. Begitu li itu tidak lillah, itu wilayahnya sudah masuk kategori wilayah syirik. Kata apa? Apalagi wa iyyaka nasta'in, ternyata bukan ka kepada yang lain. Wilayahnya sudah wilayah syirik. Tuh. Gampang aja kok syirik itu begitu. Nggih. Iyyaka Allahu Akbar. Ketika kita mengakbarkan selain Allah, melebihi akbarnya Allah, wilayahnya sudah wilayah syirik. Itu loh Pak. Makanya sholat itu sesungguhnya bentuk tauhid kita itu yang paling mendasar dan paling tinggi. Jika iyyaka lillah itu kita fokuskan kepada akbar. Siapa itu? Allah. Tuh. Makanya setelah akbar di dalam sholat, Allahu Akbar, itu diikuti dengan bacaan iftitah. Tuh. Bacaan iftitah itu di dalamnya itu ya, kalau sampean membaca beberapa bacaan iftitah, ya tiga tadi itu, ya tidak tadi itu sampean. Nggih, ada iyyaka, ada lillah di situ itu. Nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lillah. Allahumma ba'id itu masuk kategori nasta'in. Meskipun secara ilmu tauhid ya, nasta'in itu kemudian berkembang, ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosah. Nah, itu. Tapi kerangkanya itu nasta'in. Ada apa Pak? Isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosah. Itu ada nanti itu masing-masing. Nih, tapi iyyaka, kuncinya di iyyaka itu. Allahumma ba'id baini. Nah, itu di sini. Itu ada. Nih, iyyaka nasta'in. Di mana Allahumma ba'id, ya ada nasta'innya di situ. Tuh.
Lalu panjenengan dalam sholat sunnah misalnya ada bacaan yang lain yang disebut apa Pak? Bacaan apa? Iftitah. Iftitah itu apa? Pembukaan, membuka. Dibukanya itu loh dengan dasar tauhid. Yang tadi itu isti'anah. Berikutnya apa? Lillah. Wajjahtu wajhiyah itu iyaka di situ itu. Iyaka. Kemudian innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan ayat ini ayat yang menerangkan tentang yang dikenal dengan istilah tauhid multi aspek. Wah, kata nggih napa Pak? Tauhid multi dimensi. Orang hidup ini ya, ada banyak aspek. Ono aspek hubungan dengan Allah, ada aspek hubungan dengan sesama manusia. Masing-masing aspek ini terdapat banyak dimensi yang lain. Hubungan pada Allah itu ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada kemarin sampean kurban, ada penyembelihan. Ini sampai banyak itu. Boleh dibahas itu ya, terlalu terkait dengan fikih juga. Tauhid itu tidak bisa lepas. Wong lillah kok. Iya kan. Nah, kita bahas saja salah satu bacaan di dalam bacaan iftitah. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Di surat apa itu kalau dalam Quran itu? Loh, itu ayat Quran itu Pak. Duh, itu ayat Quran itu. Ini Nabi perintahkan itu dibaca itu sebagai pembukaan di dalam melaksanakan ibadah sholat yang kemudian disebut dengan bacaan iftitah. Iftitah itu ya pengantar, entah loh maksudnya bahasa kita itu Pak. Sampai kalau ada acara itu sambutan iftitah itu berarti sambutan yang mengantarkan. Kalau ada buku, ada kalimat, ada ya lembaran di depan kata pengantar itu namanya iftitah, pembukaan. Oke. Surat napa Pak niku? Nah niki kula elingno, nggih cek mboten lali, ngoten nggih. Bahwa yang kita baca itu Al-Qur'an itu sesungguhnya itu. Tapi kenapa harus kita baca di dalam sholat? Itu berdasarkan hadis Nabi, kan gitu kan? Berdasarkan hadis Nabi. Tapi bacaan itu sendiri ada di dalam Al-Qur'an. Di mana itu? Surat 6 ayat 162. Mohon bisa dicek Pak itu Pak. Nggih. Lu cek buka Quran sampean niku mbok Quran nok HP, mbok Quran nok nggone nggih. Daya ingatnya dibuka, kan ono sing hafal. Sing hafal gadik buka ngoten lho. Nggih. Nek gak hafal mungkin ono duwe HP, nek gak HP ya buka Qurane kata lho Pak. Nggih, monggo Quran niku dicekeli di pedominon 162. Tuh. Sesungguhnya kalimat itu adalah kalimat ya, yang merupakan pernyataan dan penegasan Rasulullah. Penegasan terhadap bagaimana Rasulullah itu mengikuti agama Nabi Ibrahim.
Jadi kalau diruntun kepada pernyataan sebelumnya itu ada hubungannya dengan sikap dan pernyataan Nabi Ibrahim. Tuh. Lalu kemudian oleh Nabi ditegaskan lagi sebagai di antara bacaan iftitah. Monggo panjenengan baca Pak dulu yang 162, kemudian setelah itu 161-nya. Tidak apa-apa, supaya diketahui dulu bagaimana bunyi ayat 162. Lalu sebelumnya ada bunyi ayat di ayat 161. Monggo sekarang 162 dulu. Nggih, betul apa? Terus Pak 163. Nggih, mohon diterjemahkan Pak. Ada terjemahnya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Itu namanya ayat tentang tauhid multi aspek. Tapi ayat itu didahului oleh ayat sebelumnya Pak. Monggo. Yang saya katakan ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim. Monggo ayat sebelumnya dibaca Pak. Qul inani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Terus. Dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dinan qiyaman Ibrahim hanifah. Itu adalah agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim. Jadi katakan Muhammad. Terjemahnya Pak dibaca. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia Ibrahim tidak termasuk orang kafir. Katakan Muhammad, Allah telah menunjukkan kepadaku agama yang benar. Agamanya Ibrahim yang lurus. Nah, itu. Agamanya Ibrahim yang lurus. Sesungguhnya agamanya Ibrahim yang lurus itu yang bagaimana? Katakan Muhammad, saya meneruskan ayat 162 itu. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku ibadahku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tuh. Itu penegasan, pernyataan yang begitu tegas itu sampean. Itu nanti ada hubungannya dengan surat Al-An'am ayat 79 nanti. Iki sehubungan sehubungan derung isine, sehubungannya ayat ae. Sampeyan buka 79 ayat surat yang sama. Ini wajah iya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ana minal musyrikin. Nah, itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa. Ada hubungannya dengan itu, Pak. Dan ayat itu kalau ditarik ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ada benang merah Pak itu Pak, antara inni wajjahtu wajhiya dengan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau ini pernyataan Ibrahim, ini pernyataan Rasulullah, tapi ada benang merahnya. Apa? Tauhidnya itu. Nah, itu. Kembali ke 162 tadi. Dan 2 itu jadi bacaan loh Pak ya. Jadi bacaan di dalam bacaan iftitah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Sholat itu ya ada yang memaknai doa.
Tapi ada yang memaknai sholat sebagai ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, ya. Di mana setiap hari kita itu oleh Allah sebagai orang mukmin sudah diberi jadwal dan diperintah itu, ya. Dan perintah itu oleh para ulama dipahami perintah wajib karena perintah itu ada di dalam Quran dan dijelaskan secara rinci di dalam hadis, dan Quran juga menjelaskan dengan berbagai versi penjelasan itu, ya. Quran itu lalu kemudian disimpulkan hukumnya wajib. Nah, wajib itu ada 5. Wajibnya sholat itu 5, ditambah dengan sholat-sholat yang hukumnya tidak wajib, sunnah, baik sunnah muakkadah maupun sunnah ghairu muakkadah. Jadwalnya Pak sudah ditetapkan sendiri oleh Allah setiap hari, dan kita harus komitmen itu. Bukan saenake, tidak. Hukumnya wajib. Ya. Kita bisa beraktivitas apapun, tapi aktivitas yang namanya sholat itu sudah terjadwal. Dan yang menjadwal itu Allah sendiri. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu waktunya sudah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang mukmin ini. Sekarang dinyang Pak niku Pak, bahwa kemudian dalam perkembangannya Rasulullah memberikan keringanan namanya rukhsah, itu persoalan lain. Tapi prinsip tidak bisa diudik-udik. Orang tidak bisa kemudian ini waktunya maghrib, nanti jam 9 saya tak sholat maghrib. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka kita harus iyaka itu, harus hanya kepada Allah kami tunduk ini. Itu kalau dalam bahasa Nabi Ibrahim namanya aslama, aslamtu. Dalam bahasa Rasulullah, wa ana awwalul muslimin, saya pertama yang bersikap muslimin, berserah diri, tunduk. Wis gak kenyang. Sekali lagi kalau kemudian dalam perkembangannya ada di sana sini namanya apa Pak? Rukhsah, keringanan. Itu ada nanti pertimbangan lain. Tuh. Tapi yang asal itu ya itu innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Orang mukmin itu harus sholat. Bedane mukmin mek gak mukmin iku ya sholat iku. Jadi Nabi wong nek wis Islam, nah memang ku pokok iku. Sing penting Islam dhisik. Nek wis Islam kudu salat. Tuh. Rasul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu. Perkara sing penting pokok wong ku Islam. Islam itu apa? Makanya kriterianya Islam itu syahadat. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ, Pak. Oke. Nek wis ngono iku, nah, supaya ketok, ngoten lho nggih? Supaya ketok Islame ya salat. Makanya salat iku cagak. Nek sampean menggawe pondasi tok, iki digawe apa? Karo. Begitu cagake kok gede lho, iya, ngarang-arang cagake itu tuh omah iki masjid. Ya perkara temboke engko lah gak apa-apa dicagake wis ngadeg kan temboke iso urung disawang. Lah ngoten Pak ya. Wong bangun niku ya ana sing cagak-cagake iku dibangun dhisik daripada temboke. Lah ngoten ta? Kerangkanya itu loh dulu lah ngoten Pak gitu ya. Gini baru kemudian temboke dibangun, temboke ya itu.
Apalagi rumah dulu rumah yang ya dibuat dari kayu, mesti cagake dhisik. Gedheke didhisikno, gak ono sing ditemplek niku, gak ono cagake kok gedheke ditempel orang mboten enten sampe. Jadi kalau Pak niku. Jadi disebut secara spesifik innas sholati, jangan lupa. Sholat itu iya karena abudu, tapi jangan lupa innas sholati. Disebut spesifik, Pak. Oh berarti sholat itu sangat penting. Lah ya Nabi menegaskan seperti itu toh. Rasul amri al-islamu wa umutuhu as-salatu wa dzirwatu sanamihi al-jihadu. Itu nanti untuk kemudian membuat sholat bisa berkembang kepada yang lain. Nah, karena sholat itu tiang, sholat itu pohon, untuk bisa punya cabang, punya buah. Nah itu nanti tuh, dibahas nanti itu. Tapi ini kalau pohon ini buah itu kondi ya Rabbi. Cabangnya nok ndi, ngandol ndi, mboten enten. Tuh. Maka diperlukan sikap yang lain. Apa? Al jihad itu nanti di situ. Meskipun kata jihad ini kadang kalau kemudian terucap itu kadang menakutkan orang gitu loh. Bab jihad ini sering dimakna itu ya dengan makna yang orang lain itu takut dengan kalimat jihad itu. Padahal di Quran jihad itu menghiasi. Jihad itu salah satu sikap yang harus dimiliki oleh orang mukmin. Orang Islam itu harus punya sikap jihad itu. Cuma jihad itu apa sih itu loh? Ketika jihad itu dipahami dengan pemahaman yang menakutkan, ya jadi menakutkan itu. Jadi jihad itu ya sikap biasa dan itu sikap yang harus ada. Wah, Al-Quran kan mengatakan alladzina amanu wahajaru wajahadu loh itu. Fisabilillah. Innas sholati pun panjenengan amalkan sholat itu. Wanusuki itu sering diterjemahkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nusuki itu kalau dari kata nasaka itu ya, itu ini loh Pak, membersihkan apa kotoran yang biasa nempel di perhiasan perak tuh. Iku nek bersekno diopo. Nih. Kayak emas barang itu kan begitu, Pak. Tuh. Kotorannya itu dibersihkan, tinggal emasnya yang tidak. Nanti emasnya meleleh gitu. Akhirnya dadi lantangan. Sing gak emas hilang jenenge emas murni. Tuh. Nah, itu begitu itu arti asalnya itu. Orang kalau sholat, kalau sudah ibadah sholat, terutama sholat 5 waktu ini, ya tidak hanya terbatas sampai di situ, masih ada ibadah-ibadah yang lain dalam rangka membersihkan diri ini sebagai orang mukmin, ya dalam rangka iyaka, ya dalam rangka li tadi itu, lillah dalam rangka itu, iyaka lillah. Inna sholati wa nusuki berkembang. Sesungguhnya sholatku, kata pernyataan Nabi. Kul katakan Muhammad. Itu dikatakan kepada siapa? Ya kepada orang-orang saat itu, termasuk kepada kita. Kau ngomong Muhammad. Cek digatekno mbek wong-wong iku, ngoten. Loh, itu pernyataan Nabi itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nah ini berkembang seluruh aspek, seluruh dimensi dalam kehidupan kita ini. Maka saya katakan tauhid multi aspek itu ya di situ. Tauhid multidimensi ya di situ. Hidup mulai dari jam 1 malam
sampai jam 00.24 itu hidup terus. Hidup adalah proses perjalanan waktu. Proses perjalanan waktu itu secara global dihitung 12 jam. Tinggal dimulai kapan. Kalau panjenengan menggunakan tahun Hijriah, mulainya itu maghrib. Karena perjalanan yang dipakai itu perjalanannya bulan. Kalau sampean menggunakan Masehi, nah pergantiannya menggunakan apa? Jam 00. Tapi apakah yang maghrib, apakah yang 00? Nih, lambangnya sama. Apa? Isnen sama. Dari Ahad dulu. Ahad sama sampai. Saiki lah ono hari Minggu. Sampai nonton kalender tahun swidak iku gak ono minggu iku sampean. Sing ono iku Ahad. Lah sampean buka apa? Di HP sampean. Kalender tahun pinten? 50 nih sampean. Tahun swidak. Dinane napa dinane? Ahad. Saiki Minggu. Nggih. Nggih. Sabtu. Ono nang Quran iku ono pisan hari Sabtu itu. Jumat dadi surat tambahan itu sampai nama surat Al-Jum'ah itu. Ada. Kamis dari kata khamsa itu. Al-khamsu. Semua. Rebu dari kata apa? Ar-rubu'u, arba'ah itu. Al-thalatha, al-isnan, al-ahadu. Loh, diberi lambang itu sampai. Jadilah hari, jadilah bulan. Dan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ya, bulan yang kemudian jumlahnya 12 dari perputaran kehidupan ini menjadi 1 tahun itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan alam iki. Iku info Quran itu info Quran itu Pak itu. Seperti itu. Wa mahyaya. Lah dimensinya hidup itu banyak. Gua ke. Oh, urip ku isine ya macam-macam sampean iki lho. Ya. Mulai jam 3 esuk tangi. Ya, ngoten nggih. Mari ngono raup nggih, sikatan gigi. Wopo sampean pokoke. Mari sarapan sampean. Nggih, terus nyambut gawe. Terus turu istirahat. Wis wopo sampean apa? Itu namanya wa mahyaya. Begitu disebut wa mahyaya, aspeknya itu tidak satu. Kalau inna sholati itu yang pokok, wa nusuki sebagai penguat dan pendukung. Begitu wa mahyaya, aspeknya luas Pak. Bahkan tidak hanya hidup sampai mati, wa mamati. Karena tidak sedikit orang itu yang kemudian membuat pernyataan sampai titik darah penghabisan. Loh, sampainya apa sih sampai ini? Nggih. Meniku jenenge sampai mati lho tak belani. Oh ngoten niku. Lah ngoten Pak nggih. Lho itu pernyataan manusia kok itu. Kan akeh lho sampai niku. Nggih. Ono kampung dibongkar ngoten sampeyan. Oh, lalu ono spanduk sampai titik darah penghabisan. Nah, itu tak belani. Iku sampai mati jenenge iku. Bahasa Quran wa mamati. Iya. Kapan hari saya pulang ke Lamongan lewat Manyar itu. Manyar kan ada pelebaran jalan. Dan sebelah jalan kan banyak warung-warung gitu loh Pak. Di warung-warung warkop. Dibongkari kabeh kamu tepi jalan gitu, memang bukan tanah milik kan itu Pak ya itu ya. Tulisannya sampai titik darah penghabisan. Loh iya Pak. Sampai tetesan darah. Itu pernyataan hidup seseorang itu kadang begitu. Tak belani gitu.
Loh, itu sikap. Jadi innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sampai titik darah penghabisan itu lillah. Jangan sampai bergeser dari itu. Lillah itu bisa karena Allah, li itu bisa untuk Allah. Nah, begitu li selain iyaka tadi itu, disinilah landasannya adalah tauhid. Tauhid multi aspek dalam kehidupan ini. Itu pembukaan sholat itu, Pak. La syarika. Nggih. Tidak ada, untuk yang lain itu tidak ada. Begitu wilayahnya keluar dari itu, hati-hati itu. Wilayahnya wilayah apa, Pak? Lah, syarika. Lah, jangan di situ, jangan. Wilayahnya lillah. Wa bidzalika umirtu, kata Nabi, aku ya dikongkon ngono iku, ngoten lho. Makane kon niku tak omongi, tak kandhani, ngoten. Loh iya, kita kalau sholat membaca itu kan sering dibaca di dalam sholat sunnah. Ya memang kan bacaan itu ada pilihan toh Pak, ngoten nggih. Bacaan di dalam sholat itu ada pilihan-pilihan. Bacaan ketika sujud itu ada berapa Pak? Duh, akeh. 10 Pak, lebih. Lu mboten subhana rabbiyal a'la. Iku salah satunya sing paling pendek. Sing paling pendek. Dukono subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iku ya antara lain. Cuma mungkin sing eru ya cuma iku ngoten lho. Dadi sing diwaca ket biyen mulai cilik sampai tuwek ya iku ae ngoten lho. Gak maca liyane mergo apa? Liyane mboten hafal. Isine lho tasbih sampean. Isine niku tahmid liyane tasbih. Nggih, subhana rabbiyal a'la itu tasbih isine. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi iku isine tasbih dan tahmid. Lah ada lagi Pak, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lha iki salah satu bacaan. Malah iku isine selain tasbih, tahmid, ana istighfare. Oh, lho iku kabeh ana hadis niku. Diwaca kabeh, Pak. Ya kenek gak apa-apa sampe maca kabeh. Kapan maca kabeh, maca sing paling pendek ae subhana rabbiyal a'la yo gak diwaca enak. Sun. Nanti saya golit tok ae pojoke. Supaya apa cepet. Sun. Ya apa yo? Subhana rabbiyal a'la kok sun. Lho, iki wacaan subhana rabbiyal a'la itu bacaan kok saat kita sujud. Berarti saya ngolit tok sun. Lapo kupu-kupu iku? Wong iku pendek pisan. Sunah ping 3 supaya gak sesih pisan tok subhana rabbiyal a'la. Mari ngono ae. Nek kepengin sholat cepet, itu tapi standar. Bacaane milih sing pendek-pendek, ngoten lho. Sing kena diperpendek. Alif lam mim Allahu akbar. Cepet sampean. Wah, ke macane tergesa-gesa sampean. Ndak standar sajalah gitu. Bener tak cepet ya ngono. Qul huwallahu ahad Allahu akbar. Rakaat kedua Allahus samad Allahu akbar. Enggak cepet. Tapi standar. Lho kok standar Pak? Lho yo ayatnya dibaca standar. Lah kok ayat Pak? Yang penting lah baca ayat.
Jadi kepingin pendek. Pokoknya gak oleh separuh ayat. Kul wallahu ahad diwaca tok kul lho gak iso. Iku jenenge gak etika di dalam membaca Al-Qur'an. Ngoten lho. Wis ayat kok dipotong maneh iki. Wis milih sing paling napa? Pendek. Nggih. Kula niki tahu ana masjid biyen. Nek malam selikur iku digawe 23 traweh. Nek malam 22 digawe 11. Malam 1 sampai malam 20 iku 11. Begitu selikur digawe 23. Pas kula ngisi niku malam 23. Cari sing imam, Pak nanti ini 23. Loh, ono perubahan ta? Iya Pak, cari itu. Tapi kalau pesen, tolong sampean masih 23. Sampean maca sing standar ya, memang. Nek perlu nggih, kalau kayak contoh niku wau. Alif lam mim Allahu akbar. Nek kurang pendek, nah engko sampean nun Allahu akbar sampean. Lah sak ayatan niku bener nggih ta? Nggih Pak nggih. Surat Al-Qalam niku lho. Nun Allahu akbar. Saya nggih, akhirnya nggih ditiru Pak. Gak apa-apa sampean. Sing penting sampean baca standar. Jika suwi-suwi, ojo gak suwi lalu dicepet-cepetno aja. Standar ae pilih sing pendek. Maca cepet gak apa-apa tapi tetap standar. Enggak terkesan tergopo-gopo gitu loh. Tidak terkesan tergopo-gopo mboten. Ya standar gitu. Meskipun macane rada cepet. Nah, biasa wong nek apal temenan iku cepet. Saking apale kecepetan ngoten lho. Sampai disenggol tok. Subhanallah sampeyan. Sing nyenggol pikirane ngoten Pak Gila kata tak nggih. Lisane durung teko subhana ya rabbiyal a'la wa bihamdi durung teko tapi atine pikiran wis tekan ngono ngomongnya durung teko akhirnya disenggol tok sun maca apa sampean ya subhana rabbiyal a'la bihamdi lho kok gak diwaca wis mari diwaca tok pikiran mbek ati lho nggih niki standar aku dikongkon ngono iku wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, saya yang pertama mengikuti, berserah diri, tunduk patuh kayak seperti itu. Tak kandhani kok niku ngoten. Jelas niki nggih. Nah, itulah yang namanya tauhid multi aspek itu. Terutama wa mahyaya wa mamati. Le inna sholati itu insyaallah sampean insyaallah ditoto. Lillah ini nanti hubungannya dengan niat. Maka betapa pentingnya persoalan niat itu. Sehingga kalau sampean membaca kitab Riyadhus Shalihin itu bab pertama itu niat. Bab niat ini hubungannya bareng lillah. Sampeyan kalau baca atau ngaji kitab itu Arba'in Nawawi itu loh Pak, sing tipis nggih. Itu bab pertama juga innamal a'malu binniyati. Sampeyan kalau baca kitab Al-Adhkar itu kitabnya Imam Nawawi itu itu juga bab pertama itu tentang niat. Sampean kalau membuka kitab fikih Qawaidul Fiqhiyah, kaidah pertama, kaidah pokok yang pertama, kan kaidah pokok itu enten 5. Terus dikembangno dadi 11, dikembangno dadi 40, dikembangno dadi ratusan, ngoten lho. Tapi nek diringkes 5 iku sing pertama. Al umuru bimaqasidiyah. Itu tentang niat itu. Tentang niat itu, Pak. Hubungannya dengan apa? Lillah. Li bisa karena, bisa untuk. Tapi yang penting sikap ini dulu dibangun. Inna sholati, karena kita sudah sholat.
wa nusuki, kita sudah laksanakan itu. Wa mahyaya, aspeknya sudah kita laksanakan itu. Dimensinya sudah kita lalui itu. Wa mamati, iya itu. Lillah, jangan lupa. Maka aspeknya tauhid itu luas. Wa mahyaya wa mamati. Inilah yang kemudian dikenal dengan tauhid multi aspek dan multi dimensi. Apanya Pak? Apakah sholat tahajud? Loh, sholat tahajud itu nanti pembahasannya bukan begitu Pak. Sholat tahajud itu sholat malam dulu. Ngaten nggih? Terus waktunya kapan? Rakaate piro? Dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Tidak ada bedanya Pak sholat itu Pak. Yang beda itu ya karena laki-lakinya dan karena perempuannya. Misalkan menutup aurat. Maksud saya apakah yang laki-laki itu sebelah kita 8 kalau perempuan itu boleh 2 sama 1? Loh, sholat tahajud itu kan banyak macamnya Pak. Bisa gini loh Pak, sholatnya itu bukan tahajud ya, sholatnya itu sholatul lail. Nah, sholat lail itu bisa 1 rakaat, bisa 1 rakaat, yang kemudian disebut dengan sholat witir. Ngaten Pak, alaikum biqiyamil laili walau rakaatan. Kon itu sholat bengi meskipun 1 rakaat. Loh, 1 rakaat ditambah loro kena, dipisah loro ditambah 1 kena, tapi 1 kudu ana utawa didadekno dadi 1. Ngoten Pak nggih, 3 kena. Nah, nanti macamnya banyak Pak, itu nanti modelnya bisa 2, 2, 2, 2, 2, 1, bisa 2, 2, 2, 2, 3, bisa 4, 4, 3. Nanti macam Pak. Nggih. Bisa 9 kemudian ditambah 2. 9 ditambah 2. Itu namanya variasinya Pak. Nggih. Dan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Monggo silakan. Tapi garis yang digarisi garis bawah Pak, hadisnya alaikum biqiyamil laili walau rakaatan. Kon niku salat bengi meskipun apa? 1 rakaat. Separuh, gak oleh Pak, separuh mboten. 1. Ngoten Pak nggih? Ngoten Pak nggih itu nggih. Ndak ada bedanya nek lanang kudu 11, wedok kudu 3, mboten enten ketentuan ngoten mboten enten. Iku dikerjakan oleh laki-laki. Alaikum kon kabeh. Monggo Pak. Kalau di sholat misalkan kita malam tapi yang tidak biasa, terus kita melakukan sholat malam atau sholat isya itu boleh. Boleh. Itu kebiasaan Abu Bakar juga pada saat-saat tertentu. Kan ada hadis itu yang menceritakan 2 tokoh ini. Jare Nabi, kok niku nek salat malam biasa piye karo Abu Bakar ngoten. Kula niki khawatir nek gak iso tangi, kula niki salat. Sadurunge turu berarti marisa. Ngoten. Dene kok tangi, enten mali mangke ketentuane bagaimana? Itu masih ada lagi Pak nanti. Enggak berhenti sampai di situ. Nek awakmu ya apa, Mar? Jare Nabi, kula mboten. Pokoke kula mesti tangi kula. Nah. Ya napa komentare Nabi? Ancene Abu Bakar iku wong hati-hati. Umar iku wong disiplin aja. Umar iku tentara ya ngoten. Wong tentara iku selalu siap. Lah ngoten ta? Wis gak ono khawatir. Umar iku wis tertata waktune tentara ya ngoten. Awak dhewe kan kadang gak jelas ya gitu.
Katanya Pak nggih. Nek tangi salat ya. Ya nggih. Nek kober ya sadurunge turu. Ha gitu. Nggih. Jare Nabi, umpamane Abu Bakar wong hati-hati. Aja sampe gak salat. Umar itu disiplin kok. Ya pasti Umar itu. Mbuh turune jam piro? Pasti Umar itu. Ngoten lho Pak, bahasa itu. Orang disiplin. Anjane Umar itu disiplin. Boleh Pak. Lu nanti kalau malam saya teruskan, nanti babnya Pak, enggak saya terangkan sekarang. Soalnya kalau diterangkan nanti jangan tanya lagi itu loh. Pak kata enggak, jangan tanya lagi nanti itu kata. Tapi garis bawahnya Pak, alaikum biqiyamil laili. Hendaklah kamu menegakkan qiyamul lail. Walaupun lho Pak ini Pak, rakaatan, 1 rakaat yang kemudian disebut dengan sholat witir. Ngeten Pak nggih? Nah, ya makanya nanti penjelasannya kalau saya tanya itu Pak. Nggih, nanti pembahasannya kita itu pembahasan tentang sholat malam. Memang panjenengan gini Pak ya. Jadi hadis kudu dikumpulno dhisik. Satu-satu dipahami. Lalu bagaimana kemudian pandangan para ulama itu terhadap hadis-hadis yang ada. Ya, kalau kemudian terjadi berbeda, ya memang itu realitasnya. Tapi yang penting dasare ono. Nek wis gak ono dasare, wis gak usum gak ono dasare dilakoni Pak sampean. Mboten saged. Wong kita ini yang melaksanakan itu harus ada dasarnya ya Pak, ngoten nggih. Meskipun kemudian penjelasannya itu bisa berbeda, ngoten ya Pak nggih, tapi dasar iku kudu ono. Wong agama ini goleng arah kayak Pak kita itu. Lah ngoten Pak nggih, agama ini melaksanakan kita itu. Melaksanakan kita itu, ngoten. Dan meninggalkan. Ngoten lho Pak kita itu ngoten. Lah sing dilaksana apa ya sing dikongkon. Sing ditinggal apa ya sing dikongkon, sing dilarang niku apa kan. Dikongkon tinggal niku sing dilarang niku. Saya kira itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu, sampun isak minjuk aja nanti tidak selesai kan. Nanti kita buka pertama aja ngoten nggih. Cukup saya kira begitu. Bab kalau panjenengan tanyanya di luar materi itu bisa dijawab dan nanti panjenengan akan tanya lagi. Kalau tidak bahas itu ngoten nggih. Kalau tidak bahas itu panjenengan akan tanya lagi gitu. Karena pertanyaan itu saling berkait. Mohon maaf Bu ya, saya kira begitu. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini loh belum kita tarik garis benang merahnya itu dengan inni wajjahtu wajhiya, belum ini, belum. Masih baru innas sholati, baru itu tauhidnya. Belum sampai kepada tadi benang merahnya belum kita bahas itu. Wajjahtu wajhiya, belum ke situ loh kita, belum. Nanti Pak waktu namanya titik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.